Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatrania Syefoja Santika dengan NIM 1020124001442 dari kelas TIP 811. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan Excel Acceptance Sampling yang telah dilakukan saat hands-on mata kuliah PM. Oke, yang pertama tuh di sini kita punya studi kasus. Nah, untuk studi kasusnya tuh kelompok saya tuh terdapat disuruh untuk mengerjakan tentang studi kasus lunchbox. Ini ada di sebagai berikut untuk di soalnya dan untuk Excelnya kita tuh disuruh mengerjakan dari nomor 1 hingga nomor 6. Untuk nomor satunya ini, kita tuh membuat rencana sampling, SSP, dan DSP. Yang mana di sini tuh kita harus mengerjakan parameter inputnya dari studi kasus yang telah disuruh, yaitu studi kasus produknya tuh Lunchbox. Ini studi kasusnya Lunchbox. Untuk inspection levelnya tuh kita tuh ada di G3 dan lot size-nya tuh ada di 800 unit. Dan untuk EQL-nya itu ada di 1% dan untuk jenis pemeriksaannya itu kita memakai jenis ketat atau tightness inspection. Oke, yang kedua tuh ada penentuan rencana sampling. Nah, yang mana di sini tuh kita melihat di yang tabel ukuran lot standar. Nah, untuk di tabel tuh menunjukkan kalau misalnya lot size-nya tuh 800. Untuk lot size 800 tuh berada di rentang 501 hingga 1200 menu. Dan untuk levelnya tuh di G3 tuh ditemukannya tuh kode letternya K. Seperti berikut kode letternya K. Oke, untuk sampel size-nya, untuk sampel size itu ada di 125 di baris K tuh. Dan untuk IQL 1 tuh AC-nya 2 dan angka RE-nya atau angka penolakannya itu sama dengan 3. Lalu di rencana sampling itu yang pertama dan untuk rencana sampling yang kedua atau double sampling plan di DSP ini tuh untuk di kode letternya sama di sampling baris K untuk ukuran sampel lain satunya tuh sama dengan 80 dan dengan nilai AC-nya tuh 0 dan RE-nya tuh 3. Nah, untuk di sampel kedua untuk sampel size-nya tuh 80 dengan AC-nya 3 dan RE-nya tuh 4. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oh ya, disclaimer dulu ini tuh untuk pemeriksaannya tuh dikerjakan secara kelompok jadi tidak memakai NIM. Oke, yang kedua ini tuh ada mengidentifikasi dan menerapkan SSP dan DSP. Nah, untuk bagian ini tuh yang pertama adalah di pengambilan keputusan SSP. Nah, di yang pertama ini di temuan pertama tuh jika temuan cacat B lebih kecil daripada 2 maka keputusannya itu adalah terima lot. Dan jika D lebih besar sama dengan 3 maka keputusannya itu adalah tolak lot. Nah, yang kedua tuh kita melakukan pengambilan keputusan DSP atau 2 tahap. Yang tahap pertama itu untuk sampel N sama dengan 1, N1-nya itu sama dengan 80. Nah, di D1 sama dengan 0 tuh langsung diterima. Terus yang kedua tuh D1 sama dengan 1 atau D1 sama dengan 2. Ini tuh keputusannya itu harus diambil sampel kedua N itu sama dengan 80. Dan untuk D1 lebih besar dari 3 tuh lotnya tuh langsung ditolak. Oke, untuk tahap keduanya tuh D1 sama dengan 1, D1 sama dengan kanan yang tadi nih yang D1 sama dengan 1 sama D1 sama dengan 2 tuh disuruh mengambil sampel kedua, jadi dilakukan lagi sampel kedua yang mana N sama dengan
nya tuh sama, masih sama yaitu 80. Untuk kondisi D1 sama dengan 1, lot diterima jika cacat di kedua, di sampel kedua yang mana D2 lebih kecil daripada 2. Yang mana total temuannya itu lebih kecil dari 3. Nah, untuk kondisi D sama dengan 1, yaitu lotnya D sama dengan 1, D1 sama dengan 2, yang mana lotnya itu diterima. Dan jika cacat di sampel kedua, D2 lebih kecil daripada 1, untuk total temuannya itu lebih kecil dari 3. Nah, untuk itu tuh lot itu ditolak. Oke, untuk masalah pengambilan keputusannya itu sudah selesai. Lanjut ke nomor 3. Di sini tuh kita disuruh menentukan peluang penerimaan dan risiko perusahaan bila menerapkan SSP dan DSP. Oke, yang pertama tuh ada di analisis perencanaan sampling yang single dulu atau SSP. Nah, untuk meannya tuh di sini tuh ada di 1,25, yang mana 1,25 dikali 0,01 yang dari AQL-nya. AQL itu kan sama dengan 1. Jadi untuk MN itu ada di 1,25. Dan untuk DSP-nya tuh ada di 80 dikali 0,01. Tadi dari AQL-nya juga. Nah, oke, untuk rumus peluang terima lot atau PA. PA tuh ada di eh yang ini. Peluang keputusan yang pertama tuh rumus itu ada di Poisson.dis 2 dikali G6. G6 ini dikali yang SSP, mean dari SSP, terus true, dan hasilnya tuh seperti berikut. Yang kedua tuh untuk peluang keputusan yang tolak lot tuh rumusnya tuh tinggal satu min hasil dari peluang keputusan atasnya. Oke, untuk peluang terima lot yang di sini dan resiko perusahaan tuh tinggal ngeling dari hasil dari peluang keputusan. Dan untuk DSP yang di peluang terima lot tuh didapatkan dari peluang terima lot yang hasil di tabel DSP bawah ini. Untuk untuk yang risiko perusahaan DSP juga diambil dari peluang tolak lot dari tabel DSP bawah ini juga. Oke. Untuk rumus diterima lot di N1 tuh, yaitu ada di Poisson.dis 0 dikali H6. H6 tuh main yang DSP di false. Nah, untuk diterima lot di di N2 tuh, yang tadi, Poisson.dis 1 dikali H6 1 koma H6. H6 itu yang tadi mean dari DSP, terus koma false dikali Poisson, dikali masukin rumus lagi tadi, yaitu Poisson.dis 2 koma mean DSP koma true. Nah, untuk jumlah peluangnya itu tinggal di sum aja dari atasnya. Sama diterima lot juga. Dah setelah disam, langsung menghitung yang peluang terima lot. Lalu dimasukkan seperti ke tabel yang ini. Kalau misalnya sudah didapatkan semuanya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini tuh
lumayan harus diperhatikan karena di sini tuh kita disuruh untuk menentukan risiko konsumen dan menentukan mutu lot terburuk bila menerapkan SSP dan DSP. Untuk di studi kasusnya tuh, risiko konsumen dan rata-rata mutu lotnya tuh diterapkan itu SSP dan DSP sesuai ISO ini gunakan risiko konsumen beta 10%. Nah, jadi untuk perhitungannya, jadi harus dilihat kembali ya kalau misalnya betanya tuh yang dipakai tuh sama dengan 10%. Nah, pada tabel simulasi ini tuh tinggal dimasukkan P-nya tuh dari satu. Lalu di lalu yang kedua tuh 1,25 lah. Nah, lalu dua kolom berikut tuh di drag di blok dulu dua-duanya lalu di drag ke bawah dan menghasilkan tabel hingga segini. Oke. Nah, didapatkan P-nya tuh 4,25. Nah, untuk PA-nya tuh di sini tuh 10,07 dan PAS SSP-nya tuh 10,7 dan untuk di DSP-nya tuh kita karena dilihat dari PASSP-nya tuh 10,07 jadi kita tuh mencari yang angka depan dan angka belakangnya tuh hampir mirip. Jadi untuk di PDSP-nya tuh yang kita pilih tuh 10,2%. Jadi kesimpulan di sini tuh konsumen memiliki resiko sebesar 10% untuk menerima barang cacat lot jika mutu lot aslinya itu memiliki tingkat kecacatan itu 4,25% yang sudah ditandai biru oleh kita. Nah, oke, lanjut ke perhitungan eh AQL. Nah, karena nih tadi ya untuk mengisi tabel untuk mengisi kolom CRQ, SSP dan DSP-nya tuh kita tinggal menginputkan saja mengeling dari sini 4,25%. Nah, oke untuk AQL-nya tuh kita tuh mencari rumusnya tuh max dari eh, I- AOKL dari SSP. Nah, di sini kan ada tabel AOKI SSP dan AOKI DSP. Nah, kita tuh mencari AOKL SSP-nya tuh tinggal menuliskan rumus dalam kurung memblok memblok tabel AOKI SSP dari atas sini hingga sampai bawah sini. Dari atas sampai data yang ke 35. Nah, sama halnya dengan menghitung OKL dari DSP. Caranya itu sama, kita tinggal memasukkan max, terus lalu mengdrag tabel AOK DSP dari atas, dari data ke 1 sampai data ke 35. Oke, ini ini yang tadi tinggal kita ini tuh tinggal ngeling aja dari nomor satu untuk tabel yang rangkuman hasil sebelumnya ini dan ternyata sudah disediakan juga oleh asistennya. Nah, untuk SSP temuannya tuh D lebih kecil sama dengan 2 keputusannya itu terima lot ya. Ini untuk SSP dan DSP-nya sebagai berikut. Oke, lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini tuh kita tuh disuruh menentukan potensi biaya yang timbul bila menerapkan SSP dan DSP. Nah,
Untuk volume ATI SSP-nya tuh ditunjukkan sebesar 213 unit. Dan untuk DS volume ATI DSP-nya itu ditunjukkan itu sebesar 182 unit, yang mana lebih hemat karena ukuran sampel tahap awalnya tuh hanya 80 unit. Ini lebih jadi DSP itu lebih hemat daripada SSP. Ini tuh di Oke, untuk rumus ATI di sini tuh ada di 125 ditambah 800 dikurang 125 dikali dikali data yang dari sheet nomor satu. Untuk Aokinya, ini tuh didapatkan dari sheet yang 4 ini ya. Oke. Nah, untuk DSP juga sama halnya cara perhitungannya. Nah, yang kedua itu di sini kita mencari potensi biaya SSP dan DSP, yaitu perhitungan komponen biaya. Nah, yang pertama tuh ada di biaya inspeksi. Biaya inspeksi ini tuh ATI dikali biaya satuan, yang mana biaya satuan itu 3.000. Nah, untuk SSP, nih, untuk SSP tuh ada di 3.000 dikali 3.000 dikali 214. Dari biaya satuannya itu 3.000 dikali volumenya itu ada di 214, di mana jumlah biayanya tuh sebesar 641.000. Nah, untuk di yang kedua juga sama halnya di 30.000 dikali 6, dan di DSP juga sama. Untuk di DSP tuh 3.000 dikali volumenya ada di 183 dan di 6. Untuk total biayanya masing-masing tuh yang SSP dan DSP itu tinggal di sum saja, sama dari hasil yang sudah dikerjakan. Oke, untuk biaya non-conformity itu atau beban biaya akibat akibat meloloskan produk cacat ke dalam pasar. Untuk SSP-nya tuh sebesar 175.000, dan untuk DSP-nya itu sebesar 185.000. Nah, untuk biaya keseluruhannya sebagai berikut ya. Oke. Untuk di tabel sebelahnya itu ada di rangkuman hasil sebelumnya, yang mana sudah kita kerjakan juga di sheet nomor 4. Sheet nomor 1. Oke, terakhir tuh ada di analisis perbandingan rencana sampling. Di sini tuh kita disuruh melakukan analisis terhadap perbandingan bila menerapkan SSP dan DSP yang sudah didapatkan di atas yang tadi setelah kita hitung. Oke, untuk rangkumannya di sini tuh ada risiko perusahaan. SSP-nya itu sebesar 13,5%, untuk DSP-nya itu sebesar 9,22%. Yang mana DSP itu lebih aman untuk produsen karena risikonya tuh menolak lot yang lebih kecil gitu. Jadi itu tuh bagus. Nah, yang kedua itu ada metode setara. Kedua metode itu setara dalam melindungi konsumen pada batas kualitas yang buruk. Nah, DSP juga lebih hemat karena rata-rata sampel yang diperiksa tuh lebih sedikit. Nah, untuk DSP tuh kita tuh meminimalkan pengeluaran total. Jadi di sini tuh DSP lebih bagus untuk dipilih. Nah, itu untuk output rencana sampelnya tuh. Di OKL ada 0,92 dan di DSP itu ada di 0,99. Untuk biaya inspeksi, biaya non-conforming dan total biayanya tuh udah ada itu semua itu rangkuman dari sheet yang setelah kita hitung tadi. Nah, oke, untuk analisis kesimpulan itu
perbandingan dilihat dari biaya antara SSP dan DSP, lebih minimal biaya DSP dibandingkan SSP. Tadi yang sudah aku jelaskan untuk resikonya tuh, resiko untuk perusahaan DSP juga lebih kecil. Oke, sekian penjelasan dari materi hands-on acceptance sampling mata kuliah PPM yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan kata atau kesalahan penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.